Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursyid Khalid dari program studi teknik sipil angkatan 2019 Universitas Abdurrahman. Saya di sini dapat tugas dari mata kuliah ilmu lingkungan, yaitu nge-review film Sexy Killer. Yang mana film ini sangat ada unsur kelucuannya, ada juga unsur sedihnya, dan juga ada unsur ya begitulah. Dan dalam film ini itu menceritakan dunia pertambangan yang berada di Kalimantan, pertambangan batu bara. Jadi di dalam film ini, pertambangan batu bara ini telah meresahkan masyarakat yang ada di Borneo, yang mana masyarakat yang dulunya bertani, kemudian mendapatkan air bersih dengan sangat gampang. Setelah masuknya pertambangan, orang itu malah banyak yang beralih ke dunia industri pertambangan. Kemudian dia mendukung pengusaha-pengusaha itu untuk membangun tambang di situ, sehingga lama kelamaan pencemaran lingkungan pun terjadi di wilayah tersebut. Dan setelah pencemaran lingkungan itu terjadi, masyarakat yang berada di sekitar tambang itu sudah tidak bisa mendapatkan air bersih lagi. Dan ketika suatu masa ada petani yang berani untuk mengusut ini, mengomentari ini, dan membawa ke jalur hukum, tapi malah dia yang kejebak dalam usahanya itu. Dia berjuang membela rakyat, membersihkan lingkungan, tapi dia malah dipenjara. Itu alur ceritanya. Kemudian di dalam cerita ini juga ada rapat anggota dewan dengan pemerintah setempat mengenai pertambangan ini. Dan lucunya di situ, orang tuh berdebat dalam ruangan hanya mengenai pertambangan itu saja, sehingga pemerintah setempat itu atau pemerintah daerah itu tuh seperti kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh DPRD. Kemudian pemerintah setempat sana pun juga sudah pernah dihubungi oleh reporter, teman jawabannya lucu. Ketika reporter bertanya, apa upaya yang harus Bapak lakukan agar ini bisa berkurang? Dia bilang tidak ada upaya. Yang mati di dalam lubang pertambangan itu sudah nasib dia mati di sana, kata dia. Di situ sangat memprihatinkan sekali film ini ya. Dan lubang pertambangan itu pun sudah seperti kubangan-kubangan yang sangat besar, kubangan-kubangan raksasa, sehingga dia menelan korban dari tahun 2014 sampai 2018 itu. Dia menelan korban sudah ratusan nyawa yang tenggelam di dalam lubang tersebut. Dan ketika lubang tersebut ditanyakan kepada pemerintah setempat, jawabannya seperti itu. Yang mati di dalam lubang itu ya sudah nasib. Memang nasib sih mati, tapi kan bisa kita minimalisir, bisa kita adalah upaya dari pemerintah untuk itu, seperti mau ditimbun lubang itu dengan batu atau apa gitu ya kan. Cuman itulah yang saya tangkap dari cerita film tersebut. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil di situ yaitu bahwasanya kita harus lebih memperhatikan lingkungan kita, sehingga lingkungan kita asri, bersih. Ya, gimana caranya? Itu saran dari saya itu sebagai pemerintah setempat, jangan membuka celah, jangan membuka lubang sedikit pun untuk memasukkan orang-orang yang salah ke dalam lingkungan kita. Kenapa? Karena sedikit pun lubang yang kita berikan kepada orang itu, ya lama kelamaan lubang itu akan jadi besar, seperti pertambangan ini. Jadi hikmah yang kita ambil, kita bisa belajar dari sana bahwasanya ketika ada sesuatu yang mau membangun negeri kita, itu pasti ada efek sampingnya. Kita harus kaji dulu, apa efek samping dari usaha yang ini, apa efek samping dari program yang ini. Itu kita harus kaji dulu, baru kita izinkan, baru kita jalankan. Dan kita harus membentuk SOP-nya, kita harus membentuk perjanjiannya, sampai kapan dia akan membuat ini, seperti apa dia akan mengolah tambang ini. Kalau pertambangan ini misalkan tidak sesuai dengan perjanjiannya, nanti kita bisa pemerintah ngusir
pengusaha-pengusaha itu dan menutup pertambangan itu. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.